tunggu dulu. Sebentar ya, teman-teman. Teman-teman kelihatan screen saya yang alfabet? Belum, ini masih files. Oh, belum ya. Masih Nah, false. Oke, sudah? iya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Dulu sebentar. Dari pelajaran yang kemarin, yang sudah kita pelajari Alef sampai dengan Lamed, apakah teman-teman ada pertanyaan? Yes, lahem, she'elot. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi huruf Eh, berikutnya, mau yes, bertanya Ken, apa? Geveret Esya. Ya, eh, perbedaan skrip sama apa ya? Sama ini ya, Skrip untuk sama yang print, script print. sama print. Oke, Iya. script sama print. Jadi, print ini adalah huruf cetak. Jadi, huruf yang lihat nanti di koran-koran, di teks, SMS, teks-teks suci. Kalau kita ngetik pakai handphone, di TV, subtitle, itu dia pakai print. Tapi script ini dia adalah istilahnya kativiat atau tulisan tangan, Geveret. Jadi karena istilahnya dia adalah tulisan tangan, itu seperti mungkin ya, kalau misalkan di padanannya di hidup kita hari-hari, print itu huruf balok, tapi bukan huruf besar, huruf cetak, huruf balok. Sedangkan script itu dia adalah huruf, huruf tegak bersambung, seperti tulisan tangan. Kan bisa berbeda ya antara huruf balok, huruf cetak itu. Seperti itu kira-kira. Tapi kan kalau huruf balok itu kan dia ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, dia script ini bukan huruf besar, huruf kecil, Geveret. Jadi script itu dia benar-benar tulisan tangan. Saya mau sharekan sebentar mumpung pas ada pertanyaan seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa nemu gambarnya sih. Bentar ya. Apa seperti apa namanya? Apa? Apa kursif itu ya? Kursif, betul. Orangnya. Betul Kursif, ya? Oh, betul. Dia kursif. Eh, Jadi kalau di teks buku-buku berbahasa Ibrani, kita pasti lihatnya dia adalah huruf cetak seperti ini. Apakah teman-teman kelihatan screen saya? Tanah, oh. sebentar. Dia hurufnya cetak ini, Geveret. Ini huruf cetak semua. Jadi memang kalau bahasa resmi, dia adalah huruf-huruf cetak. Sedangkan, saya coba share. Ini apakah ada tulisannya ya? Sebentar ya. Saya mau tunjukkan yang kativiat itu seperti apa. Jadi kativiat itu atau skrip itu dia lebih tidak resmi. Tapi kalau di iklan-iklan dia lebih resmi. Nanti deh saya akan sharekan ya. Nanti saya akan sharekan seperti apa yang kativiat, skrip seperti apa yang resmi. Jadi kalau kalau tulisan tangan, jadi tulisan tangan kalau di sana orang-orang native speaker dia menulis tangan itu dengan kativiat, Geveret. Akan share. Saya akan lanjut lagi untuk
Mudah-mudahan menjawab ya, Geveret, Esya. Ya, terima kasih. Ya. Nanti ingetin saya share itu. Kita lanjut ke ini ya, kita lanjut dulu untuk apa? Pemahaman alfabetikal Ibrani kita. Ke huruf berikutnya yaitu huruf mem. Huruf mem ini adalah padanannya adalah m, m, m. Seperti misalkan mayim, mayim air, mayim air. Saya tuliskan mayim, mayim, mayim. Nah, ini teman-teman lihat, ini adalah contoh yang pas ya. Kebetulan dia ada huruf mem dan ada huruf mem sofit. Di sini, lihat. Ada huruf mem dan ada huruf mem sofit. Teman-teman ingat, alfabetikal Ibrani dia dibaca dari kanan ke kiri. Jadi, mayim, mayim ini adalah air. Mayim. Nah, mem sofitnya selalu diletakkan di akhiran. Jadi kalau dia akhirannya berbunyi M, dia digunakan huruf mem sofit. Kemarin saya sempat mencontohkan yom, hari. Yom atau hari. Jadi yom ini yud, dia diberi vav dengan tanda bunyi O, dan mem sofit, yom. Yom atau hari. Yom. Kalau dia tidak diberi vav, dia menjadi yam. Yam itu artinya pantai. Yam itu pantai. Atau misalkan pesisir lah, pesisir. Jadi yam. Oke. Kalau dia diberi vav, itu dia tanda bunyi O, dia yom, hari. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat, nanti kita akan latih baca sama-sama. Saya memang di 6 pertemuan ini tidak bisa membuat teman-teman menjadi ahli bahasa Ibrani. Tapi setidaknya dengan teman-teman menguasai huruf-huruf ini, you master this alphabet, ini adalah the only key untuk teman-teman itu benar-benar nanti bisa membaca dan memahami. Kalau teman-teman kiblatnya ke Biblika, nanti teman-teman akan lebih memahami Biblika. Dan kalau teman-teman ingin lebih yang kolokial, nanti teman-teman bisa membaca koran, bisa membaca teks, bisa membaca subtitle. Tapi kita harus menguasai ini dulu. Oke? Untuk mem, jelas ya, kita pelajari cara menulis mem. Jadi cara menulis mem itu seperti ini, mem, mem. Kalau ini saya nulis nginget-ngingetnya, mem ini dia seperti eh, apa? Seperti alien menurut saya. Seperti alien, dia mem seperti ini. Saya udah terima di grup ya tulisannya Marfausi ya itu ya yang kirim PR. Itu bagus, Muslam. Nanti kalau teman-teman ada waktu yang sudah saya share di grup, ini boleh dikerjakan ya. Dilatih tulis ulang-ulang. Intinya apa? Hafalkan dulu huruf-hurufnya. Hafalkan dulu huruf-hurufnya, oke? Inilah mem. Mem. Sedangkan mem sofit, dia cukup dibentuk kotak begini saja. Teman-teman jangan ke distract dengan poni. Dengan ini jambul katulistiwa di sini ya, nggak usah ke distract. Ini adalah font saja. Jadi ini adalah mem sofit. Dia bentuknya kotak begini saja. Dan harus benar-benar dibentuk kotak. Box. Kotak begini. Bujur sangkar. Tidak harus nyata-nyata persegi, tapi kalau seperti ini dia pasti mem. Jangan dibentuk bulat. Karena ini nanti dia akan menjadi huruf lain, teman-teman. Dia akan menjadi huruf sameh nanti. Jadi huruf mem, nanti teman-teman sambil menulis ya. Mau nulisnya dari sini dulu, terserah. Dia tidak seperti pinyin-nya Mandarin yang ada strokes. Sorry.
Jadi di sini Mora itu kenapa kok ada tanda 1, 2? Ya untuk memudahkan teman-teman saja. Karena kita mengajarkan cara menulis yang benar. Oke. Sampai di sini. Oke ya, barur. Barur, clear. Barur, barur. Barur, kita lanjut ke Barur. Ken. Barur, kita lanjut ke huruf berikutnya adalah nun. Nun padanannya adalah en. 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 Sebentar, saya lihat dulu. Di sini ada yang namanya en. En. Kayak Elbran. Dia kan ada N di belakang. Elbran. Oke, Elbran. Elbran itu N di belakang nanti dia akan pakai nun sofit. Nun sofit. Saya kembali sedikit ke atas ya. Jadi mem, setelah mem, nun. Nun ini adalah huruf yang memiliki sofit. Huruf yang memiliki sofit. Jadi ketika kita menulis nun itu kan harusnya begini ya. Nun. Kecil begini. Tapi kalau sofit, jangan diterusin ke kiri, panjangin ke bawah, panjangin kakinya. Inilah nun sofit. Oke? Jangan pendek ya teman-teman, jangan pendek karena nanti dia akan menjadi faf. Kalau begini jadi faf. Jangan meledak dulu kepalanya masih pagi, ya. Jangan meledak dulu. Ini adalah nun, dia ada kakinya kecil di sini. Jadi nun ini seperti faf yang dia diberi kaki tambahan di sana. Itu nun. Oke? Kita lanjut bagaimana cara menulisnya. Kalau di sini enak karena sudah ada kotak-kotaknya cukup gede ya. Nun seperti vav tapi diberi kaki ke kiri. Inilah nun dengan bunyi n. N dengan bunyi n. N nun. Nun dia memiliki sofit. Sofit nun seperti ini. Nun seperti ini. Oke, jadi dia tidak sama dengan vav, kakinya panjang. Semua yang sofit, dia pasti lebih panjang daripada huruf normalnya kecuali mem. That's it. Oke, kecuali mem. Nun kakinya dipanjangkan. Potong, potong kakinya dipanjangkan. Oke, potong, potong kakinya dipanjangkan. Itulah nun. Kalau katif yat, dia seperti huruf L, panjang aja begitu. Oke, nun barur, barur saya rasa. Kita lanjut ke huruf berikutnya, same. Same dia berbunyi S. S seperti sapi, seperti sayur, S. S. Oke, S. Bentuknya bulat. Teman-teman jangan ke distract dengan jambul katulistiwa di sini ya, dia hanya font. Same ini adalah satu-satunya huruf. Oh, enggak satu-satunya huruf ya, ada yang sama juga kayaknya. Jadi dia huruf print dan skripnya dia sama. Bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Jadi tidak usah sulit-sulit menghafal, bentuknya bulat. Baik print maupun katifiyat. Print maupun katifiyat dia bentuknya O seperti ini. Inilah huruf same. Inilah huruf same. Dia berbunyi S. S bukan S yang tebal, tidak ada hanya. S sameh. Sameh. Kita lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf gutural ain. Ain. Kita ngomongnya di tenggorokan. Jadi ain dia ada padanannya kalau di Arab itu ain juga. Ain. Tapi kalau di Arabik dia kan ada ain, ada koin. Ada koin. Ini teman-teman ada yang makrajnya bagus nggak bisa bisa ngomong buat saya boleh. Betul, Ain, Keferet Asia. Ain. Betul, Ain. Ain, seperti itu ya. Ain. Gini nih kalau orang logat medok Surabaya suruh ngomong Ain, saya masih struggling sekali ya. Jadi challenge-nya nanti adalah di pelafalan. Kalau orang Arab, makhraj kita nggak bagus, mungkin mereka nggak paham. Tapi kalau orang yang
native speaker-nya Ivrit ya, berbahasa Ibrani, mereka paham walaupun mungkin guttural kita nggak bagus. Itu oke-nya. Misalkan kita ngomong mata, mata. Kita tulis mata ya. Kita tulis mata itu ain. Ain sendiri artinya mata, teman-teman. Ain sendiri artinya mata. Jadi saya tulis ain. Jadi bukan ain, bukan ain. Beda ya teman-teman ya, bukan ain, tapi ain. Ain. Kita ngomongnya dari tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan. Ain. Nah, ini dia memakai nun sofit seperti yang tadi kita sudah pelajari ya teman-teman ya. Ain artinya mata. Ain. Misalkan lagi hmm, avoda. Ini adalah pekerjaan. Avoda. Ini adalah huruf-huruf yang teman-teman sudah pelajari semua. Avoda, pekerjaan. Avoda. Dia menggunakan ain. Vet dengan tanda bunyi faf-o. Dalet dan hei. Ingat, setiap kata dalam bahasa Ibrani, huruf terakhir pasti mati. Jadi, morah, dia dibaca apa? Dibaca avodah, bukan avodahah. Tidak dibaca avodahe. Oke? Kalau seandainya seperti ini, dia bacanya adalah, coba teman-teman ada yang bisa coba baca aja. Saya hilangkan he-nya dari yang tadi. Ada yang mau coba? Geveret Asia, mulai. Avot, Avot, Geveret Prima, kolak avot. Tof, ya, avot. Tapi kalau dia diberi hey, dia menjadi avodah. Hah, ya, avodah. Oke? Untuk ain, clear ya, menulisnya dia seperti huruf Y. Ain, ain, ain. Bagaimana kalau ain dia ada di akhir? Dibunyikan bagaimana? Dibunyikan bagaimana? Seperti kita ngomong minggu. Minggu bukan hari Minggu, tapi seperti minggu pertama, minggu kedua, minggu. Minggu week ya, minggu yang week, bukan minggu Sunday. Minggu yang week itu kita menulisnya adalah syafua. Bacanya dia dibunyikan seperti ini. Aslinya dia silent letter, tapi kalau dia di akhir dia dibunyikan a. Silent letter ini. Syafua. Dia diberi tanda baca faf'u. Syafua. Jadi kalau have a good week, biasanya kita kalau misalkan budaya Yudaisme, mereka suka ngomong kalau dia udah Jumat sore, dia ngomongnya Shabbat Shalom. Artinya selamat hari Syabat. Dan hari besokannya mereka akan ngomong Shavuatov. Sliha. Shavuatov. Shavuatov artinya have a good week. Artinya semoga minggumu berjalan menyenangkan. Shavuatov. Shavuatov. Ini shin teman-teman belum pelajari, nanti akan dipelajari setelah ini. Ya, tapi ini kalau misalkan ain di belakang dia dibunyikan seperti ini. Oke, seperti ini. Ain barur, kol barur. Apa saya terlalu cepat? Ada yang tidak bisa mengikuti sampai sejauh ini? Aman, oke aman, aman. Ken nahon. Diikutin ya, diikutin. Karena nanti kalau teman-teman nggak bisa mengikutin alfabet ini, totally lost, bener-bener. Huruf berikutnya, P. P. P sama halnya dengan bet, vet, kaf, haf. Dia punya huruf yang strong dan huruf yang soft bunyinya. Oke.
PV. PV ini, PV. Cara menuliskannya, PV ini seperti, PV juga ini artinya adalah mulut. P. Dalam bahasa Ibrani dia artinya mulut. Kalau dia diberi titik, dages, dia berbunyi peh, peh, P, peh, peh. Kalau ini bunyinya adalah af, 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 feh, feh, feh. Beda ya. Jadi kita punya bunyi ini yang sama ya bunyinya ya. Kita punya bunyi vet, veh, veh. Kita punya bunyi vav, veh, vah sama juga. Dan kita punya bunyi v, veh, veh. Imale, oh my gosh, ya. Wow. Kapan kita pakai vet, kapan kita pakai vav, kapan kita pakai v, itu nanti akan dibantu dengan kosakata teman-teman. Akan dibantu dengan kosakata teman-teman. Tapi kalau P, dia pasti pakai huruf ini. Seperti Geveret Prima. Geveret Prima, nama Geveret Prima, Prima Santi, itu dia diawali dengan P ini. P. P. Vauzi. Vauzi. Vauzi, dia diawali dengan V. Vauzi. Vauzi. Kenapa Mora kok dia tidak pakai vet atau tidak pakai vav? Nggak lazim. Jadi kalau nama-nama yang biasanya serapan, dia kecenderungannya lebih ke PV ini. Yang mirip. Seperti itu. Seperti, coba kita lihat namanya. Abraham, kalau Abraham dia kan nama yang tertulis di kitab suci ya Abraham. Abraham itu dia menggunakan vet. Avra. Kalau Abram ini Abram. Abram. Tapi Abraham. 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 Note, this is your name. This is your name. Ini aku screenshot ini. Wow. Abraham, this is your name. Oke. Abraham. Dia namanya kan ada di kitab ya. Nah, kalau nanti teman-teman belajar sudah mengerti alfabetnya, iseng-iseng aja coba tulis nama. Coba tulis nama Atem. Dengan Atem menulis nama Atem, ya, menulis Atem itu antum, seperti kalian, menulis nama kalian, itu teman-teman akan hafal paling enggak yang sudah ada di namanya aja udah hafal. Misalkan Geveret Prima, Prima Santi, Prima Santi, Geveret Prima Santi, Prima. Kenapa kok ma-nya saya berikan alef? Jadi kalau untuk nama masing-masing nanti bisa berbeda. Cara penulisannya bisa berbeda. Sama seperti nama saya Emilia, kadang-kadang orang menulis Emilia dengan M1. Kadang-kadang ada yang menulis Emilia, kadang-kadang ada yang menulis Emilia, tapi intinya kan sama. Cuman nama asli saya dengan Emilia pakai huruf I dengan double M. Jadi nanti kalau untuk penulisan misalkan Prima Santi, kenapa kok A-nya saya bunyikan supaya dia tidak didefinisikan sebagai bunyi yang lain. Mora boleh nggak kalau misalkan samehnya ini nanti dia dikasih A? Boleh aja kalau mau. Supaya lebih menegaskan Prima Santi. Tapi biasanya nggak umum. Kadang-kadang kalau misalkan A kita udah tahu Ma, kecenderungannya nanti huruf berikutnya kita bacanya A juga. Nggak tahu refleks aja seperti itu, nanti teman-teman akan dapat feel-nya. Saya cuman sekelumit dulu di sini, karena nanti akan kita bahas lebih banyak di pertemuan-pertemuan berikut. Utamanya teman-teman harus mastering the alfabet dulu. Oke? P dan V. Apakah ada yang ditanyakan so far? P dan V. P dan V, dia memiliki huruf sofit. Memiliki huruf sofit, jadi huruf sofit ini teman-teman tinggal dari kepalanya potong saja, panjangin.
dipanjangkan. Oke, huruf sofit ini dari kepala. Jangan belok kiri, panjangin dia. Ini adalah sofit. Sofit dari P dan V. Contoh kita menulis kef. Kef itu fun. Kef is fun. Ivrit, ze, kef. Bahasa Ibrani itu menyenangkan. Ivrit, ze, kef. Kita tulis ivrit. Ivrit, jadi menulis ivrit itu dia memakai oin, bukan memakai alef. Ivrit, ze, ivrit is, Hebrew is fun. Ivrit, ze, kef. Kef, ivrit, ze, kef. Ivrit, ze, kef. Kefnya dia tidak menggunakan P seperti ini. Oke? Tapi dia karena memiliki huruf sofit, kita harus menggunakan huruf sofit. Kef. Kef. Hebrew is fun. Ivrit, 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 ze, kef. Mau tahu lagi apa yang menarik ivrit ya? Ivrit itu dalam bahasa Ibrani artinya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu ivrit, ivrit, ivrit. Sedangkan bahasa Arab itu adalah Arafit, 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 Arafit. Ivrit, Arafit. Interesting ya. Hanya dia dibentuk dengan sores yang sama, ya, tapi hanya dibalik saja. Ivrit, Arafit. Dekat sekali. Yes, Abraham, what's your question? Em, untuk Morah nulis ini tuh kan diketik kan, berarti Betul. keyboardnya itu keyboard Keyboard Hebrew. Keyboard Hebrew. Oh, Keyboard berarti nggak Hebrew. bisa nulis Latin. Bisa Latin. Bisa tulis Latin. Jadi kita nanti Oh, ubah, ada setting di komputer. Kelihatan nggak di sini? Di bawah saya nih, Hebrew keyboard. Ada nggak? kelihatan. Kelihatan ya? Ada English. Oh, enggak. Oh, nggak bisa. Nanti saya Oh, ajarin. tapi kayak huruf-hurufnya di keyboard itu Hebrew. Saya pakai ini. Pakai ini, Abram. Isi. Saya ada stiker tempelan Hebrew. Where is that? Teman-teman bisa punya sih ini nanti tempelan stiker kayak begini. Oh, ya, ya, ya. Jadi saya tempel di situ. Ya, oke, oke. Memang stiker untuk keyboard berbahasa Hebrew. Tapi ada juga yang Hebrew keyboard. Nanti teman-teman bisa download. Nggak usah download sih. Sama kayak teman-teman kalau nulis Aravit ya, itu kan ada keyboardnya. Bisa pakai ganti change language aja. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab, sama kok. Ivrit juga sama. Oke? Ivrit, Aravit. Saudara nih kakak adik. Dari rumpun bahasa yang sama. Ya, dari rumpun bahasa yang sama yaitu rumpun bahasa Semitik. Interesting, ya interesting. Pei, fei, barur, all barur, barur ya. Barur, kita lanjut ke huruf berikutnya yaitu sadi. Sadi padannya adalah ts. Seperti thalis, thalis apa ya? Hmm, Sadi ini Sadi ini dia huruf yang tidak ada di huruf Latin, tapi dia seperti TS, seperti apa? TS dia. Bunyinya itu Sadi, Sadi, Sadi. Sadi ini artinya orang yang benar. Sodek, sodek, sodek itu benar. Sodek, 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 sodek. Itu orang yang benar. Sodek dia.
Jadi kalau sodeket itu orang yang benar, perempuan. Geveret prima at sodeket. You are right. Abraham atta sodek. Atta sodek. Geveret Esya at sodeket. Marfirman atta sodek. Marwildan atta sodek. Marfari atta sodek. Geveret Arina at sodeket. Geveret Rodlia at sodeket. Marhani atta sodek. Sodek. Marijal atta sodek. Mardeden atta sodek. Marfausi atta sodek. Sodek, right. Sama seperti bahasa Arab, dia ada maskulin, feminin. Maskulin, feminin. Jadi kalau sodek untuk laki-laki, sodeket untuk perempuan. Sodek artinya you are right. Right. Benar. Oke. Ken, Geveret, Esya. Banyak sekali yang mirip. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, mereka karena satu rumpun ya, mirip-mirip. Seperti kita ngomong bapak kan ab. Kalau di bahasa Arab kan ab, abi, bapakku, ya kan? Aba, ayah. Abi, ayahku. Dalam bahasa Ibrani sama. Ani, bahasa Ibrani untuk saya. Ana, bahasa Arab. Ana, ya kan? At untuk perempuan itu anti. At itu padanya anti. Atta itu anta. Anta. Kalau saya ngomong atem itu antum. Atem itu antum. Oke, mirip-mirip, semuanya mirip. Tapi nanti ada yang menarik. Ada yang menarik nanti. Nanti di bawah-bawah begitu teman-teman mengenal kosakata, loh, ternyata ada yang beda ya. Ternyata ada yang beda. Tapi kalau teman-teman sudah punya pola berpikir dalam bahasa Arab misalkan, itu pasti lebih gampang masuk ke Ibrani. Jadi orang yang belajar bahasa Arab masuk ke Ibrani lebih gampang. Orang yang belajar bahasa Ibrani masuk ke Arab pun lebih gampang. Challenge-nya hanya di huruf. Hurufnya susah sekali. Karena huruf Ibrani ini lebih simpel. Hurufnya tidak bersambung seperti Arab. Huruf Ibrani ini kan dia satu persatu. Walaupun dia kursif nantinya, itu dia tetap sendiri-sendiri, satu persatu. Beda sama Arab yang sambung menyambung menjadi satu itu. Kadang-kadang kan kita kalau tidak memperhatikan titik-titik itu kita kadang-kadang suka lupa gitu loh. Saya kadang dulu waktu pertama kali belajar suka kebalik teman-teman, kebalik antara yang ba sama nun, suka kebalik gitu. Oh ini huruf titik di atas, belum lagi yang titiknya banyak sekali. Seperti itu. Sadi, cara menulisnya kita ke bawah dulu. Sadi, ya kita tulis. Sadi ini seperti orang yang bersujud. Ya, anggapannya kalau orang yang benar itu kan dia bersujud, dia selalu berdoa. Jadi ini seperti dia sedang bersimpuh begitu loh. Sadi. Sadi, orang benar yang bersimpuh begitu. Sadi. Menghafalkannya gampang. Tapi untuk sadi, dia juga punya huruf sofit. Ada sadi sofit. Sadi sofit, itu dia dipotong kakinya. Jadi yang bersimpuh ini dipotong kakinya, teman-teman. Dipotong kakinya, jadi cuma tinggal dua yang di atas ini, ya. Dipotong kakinya, panjangin ke bawah. Dipotong kakinya, sebentar, lihat. Panjangin ke bawah. Teman-teman sambil menulis ya. Sambil menulis. Ini cuma masalah font aja. Pokoknya dia bentuknya seperti ini. Mau begini, mau begitu, dia hanya masalah font saja. Oke. Kayak ini kurang betul. Saya rubah. Hanya masalah font saja. Yang penting dia panjang dan masih seperti ini. Masih bentuknya seperti, masih kelihatan ada dua cabang di atas. Inilah sadi sofit. Inilah sadi sofit ya. Sadi sofit itu bisa dipakai misalkan kita menulis kibbutz. Jadi di Israel itu ada perkampungan namanya kibbutz. Kibbutz. Kita menulisnya dengan sadi sofit kibbutz. Kibbutz kita tulis.
Kibbutz. Kibbutz. Kibbutz ini adalah perkampungan. Kayak kalau di Indonesia itu kita ngomongnya desa gitu. Desa. Kibbutz. 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 Jadi dia pakai kof, B dengan tanda baca vav U dan sadi sofit. Sedikit tentang kibbutz, jadi perkampungan di sana itu memang rata-rata mereka menyebut kibbutz itu adalah komunitas yang tinggal di situ. Jadi kibbutz yang dulu, kalau mula-mula orang Israel kibbutz yang zaman kuno ya, bukan yang kibbutz modern, itu mereka tinggal di sana, kerja di sana, sistemnya itu seperti sistem komunisme gitu loh. Jadi satu rasa satu satu whatever I have, you also have. Sosialis dia. Jadi tidak ada barangku, barangmu tidak ada. Dia tidak kapitalis. Sistem hidup di kibbutz ini. Very interesting. Ketika teman-teman nanti semakin suka dengan bahasa Ibrani, teman-teman akan mempelajari budaya mereka sedikit-sedikit. Jadi di kibbutz ini sistemnya nanti mereka sekolah bersama-sama, makan bersama-sama, bahkan pakaiannya pun itu sama. Dikumpulkan jadi satu, itu dibagi-bagi bersama-sama. Kadang saya pun heran, kok bisa ya hidup seperti itu ya? Kok bisa hidup seperti itu? Ada jadi salah satu guru saya di Ulpan tempat saya belajar, itu beliau tinggalnya di kibbutz. Nah, yang di kibbutz ini, kibbutz yang modern ya, kibbutz yang zaman dulu itu mereka sudah turun-temurun di situ kan. Kibbutz yang zaman dulu itu nanti ada yang bagian mengajar, ada guru. Ada bagian yang dia take care of the kids. Sama-sama, mereka tinggal di suatu perkampungan yang besar. Seperti itu. Itu kibbutz, perkampungan di Israel. Kibbutz. Sadi. Ya. Kalau dia di depan, dia hurufnya seperti ini. Kalau di akhiran, sofit seperti ini. Sampai di sini, barur. Kita lanjut, sisa sedikit. Kita ke huruf kof. Kof bunyinya seperti kof atau kuf ya teman-teman ya. Itu dia bunyinya K. Seperti K tapi lebih ke Q gitu. Kof gitu. Ada padanannya dalam bahasa Arab. Kof juga. Kof. Kof. Kof bentuknya seperti P, tapi tidak boleh disambung. Kof. Kalau di katif yat, script itu nanti dia bisa seperti ini. Ini kof. Tapi katif yat dia, tulisan tangan. Jadi agak berbeda sedikit. Agak berbeda sedikit. Kof, seperti ini. Kof. Kof. Tulis ulang-ulang ya teman-teman. Kof. Kof itu artinya monyet. Monyet, ya, kof. Tapi ya apa kayak monyet enggak juga sih ya. Kof, kuf ya, kuf. Misalkan kita mau bilang kayak begini tadi kibbutz tadi. Kibbutz. Kibbutz itu dia pakai kof. Kibbutz. Dia menggunakan kof. Inilah huruf kof. Kebetulan kita belajar di bawahnya. Kof, kibbutz. Dia tidak menggunakan kaf. Yang kita pelajari kemarin kan ada kan huruf kaf kan? Kita tidak menggunakan kaf, tapi pakai kof. Artinya dia nyata-nyata berbunyi kah. Dia nyata-nyata berbunyi kah. Barur, teman-teman, yang bengkokan kalau di Barur. yang bengkokan kalau di huruf biasanya itu kalau sofit berarti diganti panjang ke bawah betul. Ken, nahon ke Barat Asia. Jadi yang bengkokan seperti ini yang ada aksesori yang kemana, dia harus panjang ke bawah. Semuanya panjang, potong panjang ke bawah. Oke, potong aja panjang ke bawah, kecuali kecuali mem. Kof barur, kita ke huruf berikutnya, resh. Resh, bunyinya R. R. Abraham, in your name ya, Abraham ada huruf resh. Kan? Ada huruf resh. Abraham. Resh.
Resh, dia dibunyikan resh. Resh. R. 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 Resh. Kalau dia ada lebihnya, ingat teman-teman, yang ada lebihnya kemarin itu apa? Dalet. Dalet. Nahon, Abraham. Dalet, ya. Karena itu dia harus diberi ekor kalau dalet. Kalau tidak, dia akan menjadi huruf resh. Oke? Resh. Resh. Tulis ulang-ulang ya. Resh, resh, resh. Gampang ingatnya dia seperti dalet. Resh. Padanannya kalau di Arab dia ro. Ro, ada huruf ro. Ya, ada huruf ro. Resh. Bunyinya R. R. Seperti Firman. Firman ada reshnya. Firman. Firman. Saya mau tulis nama Firman. Firman. Firman itu dia menggunakan V tadi. Firman. 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 Ini Firman. 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 Pakai nun sofit. Pakai nun sofit. Teman-teman usahakan tulis nama masing-masing nanti kalau sudah dikuasai. Habis ini saya mau tulis nama Esya. Karena kita mau mempelajari huruf Shin. Oke, Esya. Shin, tadi res barur ya. Res barur, kita ke huruf berikutnya yang berbunyi Shin dan Sin. Shin dan Shin. Sh, dan Sin. Sin. Kalau dia titik di kanan dia Shin, kalau titik di kiri dia Sin. Pada kenyataannya nanti di Ibrani modern tidak bisa dibedakan. Karena titik-titik ini hilang. Jadi kebanyakan kalau dia berbunyi S, sapi, sayur, sin, ya, santi, ya, pasti dia ditulisnya dengan sameh. Tapi kalau dia sudah ditulis dengan gigi 3 seperti ini, shin, gigi 3, itu shin, pasti dia berbunyi syuh, syuh. Shin sendiri artinya gigi, gigi. Saya dokter gigi, Ani Rofat Shinaim. Shinaim. Sama di bahasa Arab, sin itu juga gigi. Shin juga gigi. Correct me if I'm wrong ya. Kayaknya sih betul sih. Karena saya hafal kalau gigi shin gitu. Shin. Dan bentuknya seperti gigi. Seperti ini, dia bergigi. Shin. Oke, shin. Menulis nama Esya. Esya, 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 Geveret Esya, this is your name. Esya. 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 Ini lebih, kenapa kok alefnya saya kasih yud tanda bunyi I, ini lebih berbunyi I. Esya. 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 Tapi kalau seandainya dia dihilangkan, ini bacanya Isya. 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 Seperti itu. Tapi kalau dia seperti ini, Esya. Asia. Karena Asia dia bukan nama nama biblika. Nama biblika dia tapi ada ish artinya wanita. Isya. Isya itu artinya wanita. Kalau di Arab ish eh, Nisa betul? Nisha. Sebentar. Shin. Sampai di sini shin barur. Shin barur ya. Shin barur. Nanti setelah selesai taf, saya mau menuliskan nama teman-teman. Oke. Huruf yang terakhir, taf. Sama berbunyi seperti kemarin tet. Sama. Tet. Tet. Dia bunyinya teh. Teh. Taf. 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 Inilah huruf terakhir. Inilah huruf yang terakhir dalam alfabetikal Ibrani. Taf. 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 Taf.
Nah, kalau untuk nama itu feeling biasanya kita ya, kayak Ibu Prima Santi, Geveret Prima Santi, itu Santinya itu dia pakai pakai tet dia, tidak pakai taf. Itu nanti mungkin teman-teman yang udah belajar lama, itu nanti teman-teman akan dapat feel-nya, kapan pakai taf, kapan pakai tet, seperti itu. Tadi sudah Prima Santi, Abraham, Ken Abraham, Yesle Hasyeela, ada pertanyaan? Ini cuman fontnya atau emang ada kayak ekornya di kayak ada Ada apa? ekornya seperti ini? Iya, Seperti ini? Ah, ada bukan ekornya. itu loh yang di atas. Oh, yang di atas, poni ini, jambul ini. Heeh. Ini Itu dia ada hanya nggak? font. Dia hanya font. Oh, terus Hanya, kenapa itu Mora tulisnya kayak gitu? harus lebih dia. Oh, Dia harus lebih. di. Dia lebih. Jadi bukan Oh, seperti ini. Bukan berarti seperti ini. kayak head tapi ada ekornya yang bawah. Betul, Ken. Ken ada ekornya. Kalau 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 head dia kan seperti ini. Head, ya kan? Kalau taf, kalau taf lebihin, panjangin. Lebihin, panjangin. Ini taf. Tapi kalau seandainya teman-teman menulis seperti head seperti ini, dia tidak ada ekor, dipanjangin seperti ini pun teman-teman tetap bacanya taf. Kenapa? Karena tidak ada huruf yang seperti ini. Oke, Mas. Kakinya panjang. Oke? Tapi kalau head itu kalau misalkan dia tidak ditutup, dia kan jadi hey, ya kan? Seperti itu. Oke. Dari alef sampai taf sudah selesai dipelajari. Sudah selesai dipelajari. Kita belajar bunyi. Bunyi ini singkat. Cepat teman-teman belajarnya. Oke? Teman-teman harus harus menghafalkan ya. Tidak usah dihafalkan ini namanya patah, kamat, hirik. Tidak perlu kalau itu ya. Teman-teman cukup tahu semua yang berbentuk garis, ada garisnya itu adalah bunyi A. Semua yang di bawah ada garisnya itu adalah bentuk A. Oke, ini kan ada garisnya. Ini kan ada garisnya. Ini kan ada garisnya. Oke, kalau tidak ada garisnya pasti bukan A. Kalau yang ini salah dia. Ini salah. Oke, jadi ini A. Ini harusnya A. Ini di Biblika banget, dia tidak dipakai. Oke, ini tidak dipakai. Jadi teman-teman cukup ingat, yang teman-teman perlu pelajari adalah ini adalah tanda bunyi A. A, ada garisnya itu adalah A. Oke, baru ya sampai di sini. Semua yang ada garis horizontal dia berbunyi A. Semua yang titiknya cuma satu di bawah, tidak peduli dia ada yod, tidak peduli dia ada yod, semua pasti berbunyi I. Oke, semua titik satu di bawah pasti I. Mau dia dikasih iot di atas pokok, kalau titik satu di bawah dia pasti I. Baru ya sampai di sini. Misalkan, misalkan, misalkan di sini. Coba Abraham, kamu baca ini apa ini? Yang mana? Di sini, yang A. yang Mora Eh, tulis. itu ga. Ga, betul. Ga, betul sekali. Sebentar. Coba Abraham, kamu baca lagi. Ba. Ba. Coba Abraham, kamu baca lagi nih. Um, ri. Ri, ri. Oke, ri. Ibu Prameswari, coba dibaca ini. Nah, sambil dibuka contekannya. Yang mirip resh, tapi dia ada ekornya. Saya ya? Iya, Ibu. Oh, di. Ibu Prima. Di. Oke. Eh, Teman-teman di sini ada yang bisa interaksi?
Mau coba baca? Coba baca? Boleh raise hand yang bisa interaksi mau coba baca? Lagi nggak bisa? Oke. Saya lanjut dulu untuk Nikut kalau gitu. Oh, Geveret Asia. Ken, Geveret Asia. Coba Geveret Asia ini dibaca nih. Aleph, I, A. Ya, A. A. Karena A, ada tanda bunyi A di sini. Horizontal. Sekali lagi, Geveret Asia. Ini adalah huruf B kali. huruf bet ya? Bet. Betul, bet. Bet, bet. Diberi tanda baca. Titik bawah. Titik di bawah. Titik di bawah satu. B, B, B. B, B. Betul. B. Betul. Oke, B. Betul. Kita lihat di atas. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengenal A dan I. Oke, A dan I. A semua yang horizontal di bawah, ada garis lurus di bawah A. Semua titik satu di bawah adalah I. Bagaimana dengan O? Tadi kan kita sering ya, shalom, shalom, ada kibbutz, ya kan, ada nun, ada ain, ada macam-macam, ya kan. Ada yang menggunakan huruf Vav di sini. Huruf Vav di sini dia bisa berbunyi U atau O. Salah satu. Kalau tidak bunyinya O atau U. Bedanya apa? Kalau U dia titik di perut. Titiknya di perut. Kalau O dia titiknya di atas. Dan semua huruf O itu titiknya di atas. Semua huruf O itu titiknya di atas, teman-teman. Seperti misalkan. Seperti misalkan. Coba Geveret Isya dibaca lagi ini. Bo, Bo. Nahon. Bo. Bo. Coba ya, sekali lagi. Sekali lagi Geveret Isya, jangan ditutup dulu. Ini wah, apa itu? huruf Gimel. Ini huruf Gimel. Jo, Go, go, go. Dia dibaca go, go. Oke, go. Ho, go. go, seperti itu. Jadi untuk awal-awal, nikut, nikut atau tanda baca, tanda bantu baca, ini memudahkan untuk pemula untuk membantu baca mula-mula. Oke, untuk membantu teman-teman baca mula-mula. Yes, Abraham. Itu kan yang A ada 3, yang E ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang Betul. I ada 2 itu buat apa kok beda-beda sebenarnya? Nanti kalau di Biblika, nanti begini. Jadi kalau untuk tanda baca, di awal-awal nanti kan kita latihan baca dulu nih. We will learn reading first, oke? Nanti kalau seandainya kita belajar baca, kita butuh alat bantu ini. Karena teman-teman baru pertama kali belajar baca. Teman-teman belum mengenal kosakata. Untuk mengenal kosakata, nanti Mora akan kasih nikut. Seperti ini. Mora akan berikan nikut, sehingga teman-teman tahu. Nah, nikut-nikut ini teman-teman ingat-ingat. Jadi kalau ada titik satu di bawah, dia pasti I bunyinya. Seperti Abraham. Dia Abraham itu sebetulnya dia ada nikut di bawah. Abraham. Oke? Ada nikutnya. Tapi Mora mungkin di awal kalau menuliskan tidak pakai nikut kan? Nah di sini dia ada tanda bunyi. Contohnya nanti akan ada di pertemuan berikutnya. Kita akan mulai belajar. Misalkan seperti ini, nanti kan ada latihan bacanya. Oke? Coba Abraham kamu baca ini. Coba. Ini dia. Itu em, itu Gmail ya. Betul. Eh, Ga, 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 betul. Lalu gagal. ga sebelahnya. Coba sebelahnya. Sebelahnya itu Gi. Gi, betul. Gagi, gagi. Coba tadi Gagiku gego. tidak.
Tidak, bukan kaki gego ya. Ini kaki G, betul. Tapi yang coba tadi kan Mora kan ajarkan tanda baca dulu. Coba yang di sini, coba Abraham, Itu, bentar. Huruf apa ya? coba huruf apa? Huruf cat ya? Head, betul. Hi. Dikasih tanda Hi. baca I. Jadi Hi. he, betul. Hi. He. Hi. Oke, he. Hi. Seperti Hi. itu fungsinya nanti Nikut ini. Kenapa kok seperti ini? Oke. Oh, Semua oke. yang titik di atas pasti O. Semua yang titik di bawah satu itu pasti I. Semua yang garis lurus pasti A. Oke. Sekarang ya kita lihat kalau titik melintang hanya satu, titik melintang 3 diagonal, teman-teman harus ingat ini adalah tanda baca U atau vav yang titiknya di perut. U dia. Kalau titik di atas pasti O. Oke. Sisanya kalau titik rame-rame, mau dia 2, mau dia 3, mau dia 5, itu pasti bunyinya E. E. Penting, teman-teman harus ingat. Kalau teman-teman menemukan ada yud di sini, di Ibrani modern, Ken Marfirman, Bevakasya. Untuk yang titik-titik banyak ini, kalau jika seandainya apa namanya, dia secara substansi apa perbedaannya antara misalnya titik 5, titik 3, tidak, titik 5 sama titik 2. Nanti kalau Marfirman membaca teks suci, dia ada pelafalannya Marfirman. Jadi untuk yang titik 3, sama seperti kamat patah ini ya, dia panjang pendeknya Marfirman. A-nya panjang, A-nya pendek, mungkin seperti ketukan. Kebetulan saya tidak menguasai di Biblika, saya memang tidak menguasai di Biblika, saya hanya bisa membaca. Tapi kalau untuk yang cengkoknya seperti apa ya? Seperti tajwid ya, seperti tajwidnya. Nah, ini tajwidnya mereka. Seperti itu. Jadi apa yang membedakan itu. Tapi di Ibrani modern karena semua ini hilang, ini saya nggak bisa mengajarkan ke Atem gitu. Karena saya belajarnya memang basicnya lebih ke modern, baca yang gundul. Kalau yang di Ibrani modern tidak ada panjang pendeknya, Mar Firman. Baik. Tidak ada panjang pendeknya, tidak ada A, tidak ada yang E, seperti itu tidak ada. Tidak ada yang A, itu ya. Baik. Saudara Mama. Saudara, terima kasih, terima kasih. Hanya satu yang teman-teman penting ini ingat ya, kalau dia ada penanda yod, ada tanda yod. Kalau di Ibrani modern pasti dia berbunyi I, tidak mungkin bunyi yang lain. Di Ibrani modern semua yang dia yod itu pasti dia berbunyi I. Contoh misalkan Marfirman, tadi saya tulis nama Marfirman ya, Firman kalau dia ada V ditempelin dengan yod itu pasti dia bunyinya V. Oke, diberi resh, fir. Em, firman. Mora kenapa kok nggak dikasih alef di sini? Firman, misalkan, firman, ya kan? Karena namanya kan firman ya. Biasanya kalau kita belajar Ibrani modern, kalau seperti ini, secara otomatis A itu kita tidak tulis, kecuali kita memang mau menegaskan itu. Biasanya kalau kita tulis ada alef di situ, biasanya dia berbunyi yang lain. Berbunyi yang lain, misalkan firmaen. Biasanya seperti itu. Itu Firman. Nikut, nikut yang A ya, berarti. Nikut nikut yang yud. Nikut yang yud ini. Kalau yang di akhir kan firman. Firman, betul. A-nya A-nya, A-nya, nah ini A-nya dia ada di mem ini. Ada di mem. Nah, sebentar ya. A-nya ada di mem. Tapi kalau teman-teman tulis nggak usah pakai nikut. Kalau tulis nama nanti di ini. Bentar ya. Saya tuliskan, misalkan Firman. Nah, nikutnya di sini Abraham.
Iya, iya, iya. Nah, berikutnya di sini. Kalau titik dua seperti ini, ya, seperti yang di E ini adalah dagesh. Dagesh artinya apa? Huruf itu konsonan mati. Seperti Abraham tadi. Abraham, your name? Abraham, Abraham, ya, Abraham. Jadi dia dari B langsung R, ya kan? Jadi kalau misalkan ini Marfirman atau Abraham, kita mulai dari Firman dulu. Itu kalau kita tulis secara Latin, dia tulisannya seperti ini, Marfirman. Firman. Ini, ya. Sama seperti Abraham, tulisan namamu Abraham itu seperti ini. Abraham, seperti ini. Karena apa? Karena konsonan semua, kan? Nah, dari B ke R tadi, dari R ke M ini, sehingga R-nya dinikutkan. Dapat ya logikanya ya? Dapat ya logikanya di sini. Seperti bikin kata-kata sandi, seperti itu. Jadi dia kalau kalau R lanjutannya dia M, pasti R-nya ini mati. Pasti dia dibaca R. Brahah, Abraham gitu. Pasti mati dia. Yang dibunyikan adalah huruf setelahnya. Huruf setelahnya. Oke, yang dibunyikan adalah huruf memnya. Logis dong, ya kan? Jadi dia tidak dibaca firaman, tidak dibaca firaman. Oke, firman. Kalau dia mau dibaca firaman, bagaimana? Kalau dia mau dibaca firaman, dia harus ada alefnya di sini. Harus ada alefnya di sini. Oke? Firaman. Ini bacanya firaman. Nahon, seperti itu. Oh, saya coba ini apa masuk ya. Kalau dibaca firaman harus ada alef ya. Betul. Tidak membutuhkan tanda baca Tidak daripada membutuhkan ra. tanda baca. Pasti bacanya firaman itu. Saudara Bamora. Bevakasya. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada PR ini untuk teman-teman. Ada PR ya. Teman-teman, coba tulis. Oh, sebentar sebelum saya lupa. Dagesh, ini dia kan titik dua. Ini kan, kalau misalkan ada tanda di sini. Tapi kalau titik duanya di depan, titik duanya di depan, itu dia dibaca E. Dia. Jadi tidak dibaca E. E, E, E. Dia dibaca sorry. Tidak dibaca hilang hurufnya, dibunyikan. Huruf itu dibunyikan. Jadi bunyinya beh gitu. Atau ge, atau deh, atau he itu. Kalau dia di depan ya. Jadi dagesh ini dia hanya di tengah-tengah saja. Tapi kalau dia di depan dia berbunyi, misalkan. Misalkan. Ini kan bunyinya kan bait rumah. Bait rumah ya. Tapi kalau dia ada Bukannya itu baik dan baik. seliha, bait, Oh get. iya. Tapi kalau dia ada seperti ini, kalau dia ada seperti ini dia tidak berbunyi bait lagi. Dia menjadi bunyinya adalah wait. Wait sever. Wait sever. Rumah buku, sekolah. Wait sever. Tapi kalau bait itu rumah. Bait rumah. Tapi kalau dia ada sambungannya, kalau bahasa Arab ngomongnya idofah ya, idofah. Smihut kalau dalam bahasa Ibrani. Join dua kata yang dia sama-sama memiliki makna, tapi ketika dia digabung, dia akan memiliki makna baru. Huruf depannya menjadi soft dia. Wait, ini nanti kaitannya di gramatikal. Biar tidak meledak, teman-teman kuasai betul-betul dulu. Kuasai betul-betul itu semua alfabetikal Ibrani sak nikut-nikutnya. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti agenda kita hari Berarti Minggu untuk intinya secara apa nikut itu tanda baca ya. tanda baca Oh saja, iya, Mas sudah. Firman. Soalnya Tanda baca. bisa dipahami kalau Kenapa, Mas Firman?
Dipahami karena Ya, Farsi sama Arab juga demikian kan, ada tanda ya, baca. demikian. Tanda baca saja dia. Iya. Enak ini kalau udah dapat logika berpikirnya. Ken, Geveret Asia. Yesla Sheela. Ada pertanyaan. Untuk Samet, Sin, Ken. sama Shin itu cara bacanya gimana, Mora? Kalau Sameh dia bacanya S. S. Seperti tidak ada sh, tidak ada hanya. Tidak ada hanya kalau Sameh ya. Kalau Shin dia ada hanya. Kalau Seperti Sin, Sin Sin. dia kalau di Ibrani modern dia dibacanya Shin Geveret Esya. Tapi kalau di Tanah atau Biblika dia ada bedanya. Saya utang dulu ya cara bacanya yang untuk di Tanah ya, untuk Geveret Esya ya. Nanti I let you know, oke? Ya. Saya pastikan dulu supaya saya ngajarnya nggak salah, karena saya kebiasaan dari modern. Mungkin Mar Firman ada yang diinputkan kali. Kan sama-sama guru nih. Enggak apa-apa. Tidak masalah Mbak, justru apa namanya pelan-pelan, jangan langsung ke tahan ke biblika. Betong, iya makanya. Seperti itu. Jadi kalau Same, dia pasti S dia. Seperti kalau di sini ada nggak ya yang namanya? Nggak ada ya. Seperti Bu Santi mungkin ya. Namanya kan Prima Santi, ya kan Prima Santi. Itu Prima Santi itu pakai sin. Pakai Same, Sliha. Pakai Same, Prima Santi. Tapi kalau di Hebrew itu Mbak, ada penekanan stres ya, di setiap. Ada. Oh ada ya. Stresnya itu pasti di akhir kata. Pasti Oh di akhir kata. oke, oke. Santi. Misalkan Prima Santi dia pakai sampai. Universita, universita. Jadi dia bukan universita artinya kampus, universita. Saya tulis di ini ya di chat. Universita. Universita itu seperti ini. Universita. Universita. Pakai same. Sedangkan kalau namanya dia ada shin itu seperti Esya. Esya itu ada shin. Esya. Asia. 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 Fari, Fari, Fari. Ini Fari, Fari. Abraham. Tadi Abraham, Abraham. Hani, Hani. Saya tulis di chat ya. Hani. Rodlia. Rodli. Ya, Rodlia. Oh, Fariha, Sliha. Fariha. Fari, Fariha. Ini Fariha. 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 Rodli. Arina. 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 This is your name. Arina. eh oh tadi yang huruf depannya W hilang ya, padahal saya mau tulis W tadi. Misalkan kita nulis nanti aja deh, Rijal, Rijal. Rijal kamu pakai Zain ya, Rijal, Rizal, Rijal, Rijal, Deden, Deden. Kalau misalkan kita tulis eh, dalet-dalet nun, itu dia bacanya biasanya orang kan nggak ngerti dadan. Nah kita bisa tulis misalkan ini Deden, Deden, Deden. Elbran, 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 Elbran. Kita akan pelajari ini nanti lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ini cuma teaser. Teaser biar teman-teman semangat. Kuncinya adalah coba tulis yang teman-teman familiar dulu. Your name. Your name. Tulis. Dengan teman-teman menulis nama teman-teman itu nanti teman-teman akan terpantik lah ya, terpantik. Setidaknya huruf yang ada di nama teman-teman itu teman-teman hafal. Itu dulu deh. Oke? Barur, Toda Rabah Haverim, Al-Hasyiur Hayom, Lehitraot, yes, yes Abraham, your name ya itu ya. Wow, oke Abraham, oke Nahon, Nahon Abraham.
Semangat belajar terus, suatu hal yang baru itu harus diulang-ulang. Mudah-mudahan cara penyampaian saya cukup jelas, cukup memantik. Teman-teman bisa ulang-ulang karena apa yang kita pelajari hari ini itu hanya kunci pembuka aja sih. Sisanya untuk memaintain teman-teman sendiri. Oke, Alef sampai Taf. Nanti minggu depan, hari Minggu yang akan datang, kita akan ulang sebentar, lalu kita mulai baca. Kita hajar baca. Kalau nggak diajar baca, nanti nggak bisa-bisa. Nahon? Oke. Lehitraot, Beyom Rishon, sampai ketemu di hari Minggu, Be Otosya'ah pada jam yang sama. Oke? Lehitraot, Todaraba. Terima kasih. Saudara Saudara Bang. Bang Dadah, Mura. Mbak. Terima kasih, Bu. Latihan huruf